Para sahabat, saudara-saudari yang terkasih, senang sekali saya bisa berjumpa dengan para sahabat di Renungan Harian MSC Indonesia pada edisi hari Kamis tanggal 30 November 2023. Sabda dari hati untuk dunia yang baru. Membaca kembali bacaan-bacaan hari ini mengingatkan saya pada beberapa poin refleksi untuk kita. Pertama, panggilan kita untuk menjalani tugas perutusan. Setiap orang dipanggil untuk menjalani tugas perutusan. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Andreas Rasul, dan dia adalah seorang dari ke-12 Rasul Yesus. Ia merupakan murid dari Yohanes Pembaptis pada awalnya, tetapi kemudian ia memilih untuk mengikuti dan menjadi murid Yesus. Yohanes adalah seorang nelayan yang berasal dari Betsaida, dan sepanjang hidupnya sebagai murid Yesus, ia memiliki peran yang cukup penting. Tidak lain adalah ia membawa saudaranya Simon yang disebut Petrus oleh Yesus hadir dalam peristiwa perbanyakan roti oleh Yesus. Dan ia membawa orang-orang Yunani bertemu dengan Yesus, dan juga termasuk dari kelompok rasul yang mempertanyakan perihal tibanya hari akhirat pada Yesus. Kita melihat bahwa dimensi yang pertama ini, panggilan untuk mengikuti Yesus, sungguh kuat dalam diri Andreas Rasul. Dan pada pesta Santo Andreas ini kita diajak untuk bermenung dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dalam surat itu mengungkapkan tentang panggilan kita. Pertanyaan yang paling bagus dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika tidak mendengar tentang dia? Dan bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika tidak diutus? Saudara-saudari yang terkasih, panggilan kita tidak lain adalah kita sungguh-sungguh dipanggil. Dan dipanggil berarti bukan hanya kita dipanggil datang dan mengalami kedekatan dengan Tuhan, melainkan juga kita diutus untuk pergi, diutus untuk keluar dari kenyamanan kita, keluar dari zona nyaman kita untuk berkorban. Berkorban berarti sungguh-sungguh kita keluar mau memberitakan Injil. Dan memberitakan Injil tidak lain bukan hanya sebatas kata-kata kita, melainkan juga dalam seluruh hidup kita, perbuatan kita. Bacaan pertama surat Rasul Paulus mengingatkan kepada kita akan panggilan untuk tugas perutusan ini. Dalam bacaan Injil kita diajak untuk merenungkan dimensi yang kedua dari bacaan hari ini, dari permenungan kita hari ini. Tuhan memanggil kita. Itu berarti Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendirian, melainkan Ia ada bersama dengan kita. Kata-kata yang sungguh diungkapkan adalah, mari ikutilah aku. Bukan kita mari dan berjalan sendiri untuk pergi, tetapi mari ikutilah aku. Panggilan berarti kita dipanggil, dan kita dipanggil bukan untuk berjalan sendiri. Kita dipanggil untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Mari ikutilah aku. Kita belajar dari Yesus, kita mengikuti Yesus, kita mengikuti cara merasa Yesus, cara bertindak, cara berpikir Yesus. Dan di sanalah kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita mengambil bagian dalam tugas dan perutusan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, karena kita mengambil bagian, maka dimensi yang ketiga yang kita renungkan adalah kerinduan untuk melepaskan segala-galanya. Karena apa? Yang kita hadapi sekarang Yesus yang luar biasa, Yesus yang sungguh berkuasa, Yesus yang punya daya kuat untuk menarik kita untuk mengikuti Dia. Maka sama seperti para rasul, mereka rela meninggalkan segala-galanya untuk mengikuti Yesus. Kita dipanggil berarti kita rela meninggalkan segala-galanya, karena kita sadar ada sesuatu yang lebih penting, lebih tinggi, adalah dekat dengan Yesus, menjalani tugas perutusannya, dan dipanggil, diutus ke berbagai tempat, dimanapun, dengan siapapun, terhadap siapapun, dan sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Kita ada bagi semua orang, semua lapisan masyarakat, dan di sanalah kita sungguh-sungguh mewartakan dikasihlah hati kudus Yesus di seluruh dunia.
Saya percaya Tuhan memberkati Anda. Anda dipanggil untuk menjadi bagian dalam karya produksi. Tuhan memberkati.